Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum itu kita mau yel-yel dulu ya. Boleh ya? Kelompok biru, siap bersatu, siap jadi guru. Jadi guru nggak mau belajar, jangan ya deh ya. Oke, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Afif. Kepada Bu Afif dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Umar, suaranya luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batu, kota yang dingin. Izinkan kelompok biru presentasi dan kami mohon izin. Baik, terima kasih. Dari kelompok biru kami sudah mengidentifikasi 3 hal yang menjadi subfokus dari pembahasan di kelompok biru yang diketuai dan dikepalai oleh Bapak Nova dan didampingi oleh Ibu Negara Ibu Novi. Baik, yang pertama adalah permasalahan dari case yang ada di layar yang sudah dibagikan oleh Bapak tadi. Yang pertama mengenai permasalahan yang kami temukan, ini adalah proses pembelajarannya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ini terbukti dari murid yang pasif dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa murid, tapi ada clue-nya di situ bahwa sebagian besar murid, beberapa murid mengalami permasalahan psikososial sehingga mempengaruhi kinerja akademis mereka. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah optimalisasi daya dukung yang kurang. Jadi meskipun sekolah ini adalah sekolah yang lengkap secara fasilitas, sarana prasarana luar biasa, tapi terdapat kekurangan padahal optimalisasi daya dukung yang kurang maksimal. Jadi fasilitas yang ada belum dioptimalkan. Setelah itu kita berlanjut ke identifikasi penyebab kenapa bisa muncul permasalahan-permasalahan tadi. Yang pertama, kenapa pembelajaran kita tidak efektif? Pembelajaran yang ada di sekolah itu tadi tidak efektif. Alasannya, metode pengajaran yang digunakan kurang bervariatif, sehingga tidak bisa menarik para murid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau mereka sudah cinta, pasti mereka akan terjun total maksimal menyerahkan jiwa dan raga. Tapi kalau tidak cinta, otomatis mereka tidak akan terlibat aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara utuh. Kemudian penyebab berikutnya adalah kurangnya keterlibatan siswa. Karena mungkin di sini gurunya masih teacher center. Oh ini loh, saya aktornya. Meskipun guru adalah pemimpin pembelajaran, tapi ketika di kelas yang harus dilayani adalah murid. Kita harus memahami mereka, memberikan pelayanan sesuai dengan perbedaan-perbedaan dan kodrat diri, kekuatan kodrat diri dari mereka yang beragam. Kemudian penyebab yang ketiga adalah tujuan pembelajaran yang tidak dipahami oleh murid. Meskipun mungkin guru di bagian awal pembelajaran, di bagian persepsi, guru ini sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tapi ini hanya sebatas di kata-kata dan redaksional semata. Jadi anak-anak tidak sampai ke dalam pemahaman mereka. Sebenarnya saya ini mau diajak ngapain sih sama Bapak Ibu Guru? Mungkin juga Bapak Ibu Gurunya tidak menyampaikan manfaatnya secara kontekstual. Ngapain ini saya belajar hitung-hitungan? Untuk apa? Untuk kehidupan saya yang mana ini? Tidak penting dalam hidup saya seperti itu. Jadi iya, harus disampaikan secara kontekstual. Misalnya kita belajar pantun, buat apa ini kita belajar pantun? Buat apa kita baca buku? Oh, nanti ternyata pantun itu secara kontekstual kalau kita nyalek itu juga bisa dipakai. Nah, jadi kalau seperti itu secara kontekstual, anak-anak ini akan lebih bergairah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita diberitahu manfaatnya dan nanti ada kebermanfaatannya untuk kita itu pasti lebih tertarik. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, ngapain ini kita repot-repot ya. Jadi anak-anak itu juga sama seperti kita pola pikirnya kadang. Baik, kemudian penyebab berikutnya adalah penguasaan fasilitas oleh guru yang belum optimal. Jadi meskipun ada fasilitasnya,
mungkin ini ada guru-guru yang belum mau untuk mengupgrade skillnya, tidak menguasai fasilitas yang ada, punya MacBook, punya iPhone, kemudian punya segala macam di sekolah itu luar biasa, menggema dan membahana, tapi tidak bisa dioperasikan, kan percuma jadi Bapak Ibu. Atau mungkin ada, tapi perawatannya tidak maksimal, sama anak-anak ada yang dibanting, dirusak, tapi gurunya ya sudah gitu-gitu saja, perawatannya kurang mungkin. Atau mungkin di lingkungan sekolahnya budaya positifnya tidak aman, beberapa minggu sekali selalu terjadi pencurian, kan bisa seperti itu meskipun maksimal. Nah, jadi adanya penguasaan fasilitas yang belum optimal tadi. Kemudian penyebab berikutnya adalah kurangnya dukungan emosional dari teman, dari guru, atau dari orang tua. Ini untuk masalah psikososial yang terjadi pada beberapa siswa tadi, beberapa murid tadi. Ya, saya lebih suka murid setelah dijelaskan oleh panjenengan Bapak, karena anak-anak itu bukan kertas kosong. Mereka itu adalah kertas yang sudah berpola, tapi kita harus menambahkan untuk menebali seperti itu. Kemudian solusinya, apa yang harus kita laksanakan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan dan penyebab yang sudah kita identifikasi ini? Yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru dengan belajar sepanjang hayat. Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan guru harus mau belajar sepanjang hayat. Caranya bagaimana? Seperti kita hari ini, ikut workshop pedagogi, literasi, dan numerasi. Atau mungkin kita aktif mengikuti pelatihan mandiri di PMR, ikut webinar, sana kemari mencari ilmu Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya solusinya adalah membangun komunikasi dan kolaborasi yang positif. Jadi ini perlu sekali. Jadi membangun komunikasi dan kolaborasi yang positif. Kemudian menerapkan budaya positif di sekolah. Agar apa? Agar Bapak Ibu yang mungkin masih muda tentang teknologinya nanti bisa berbagi dengan yang muda-muda. Kemudian mungkin budaya belum budaya positif keamanan di sekolah belum ada, nanti bisa kerjasama dengan masyarakat dan seterusnya, sehingga fasilitas yang ada ini bisa dioptimalkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian guru menerapkan pembelajaran active learning. Ini penting sekali. Jadi kita harus mengupdate pengetahuan tentang pembelajaran active learning yang bervariatif dan kontekstual itu apa saja. Nah, lalu kita terapkan strateginya untuk mewujudkan kelas yang luar biasa. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Ini ada di modul 2.2. Kenapa karena saya belum lulus Pak ini? Saya TGB angkatan 10 bersama rekan saya yang ada di sini dari Kabupaten Blitar. Kami belum lulus dan belum dapat sertifikat panjenengan semua di sini. Jadi kami masih belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat, bukan demi sertifikat. Nah, jadi kadang juga demi mensejahterakan kehidupan kita, mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan